Wibudomo, karena udah di akhir tahun, waktunya kita ngebuat lagi Anime of the Year. Dari Anime of the Year tahun kemarin, ada dari lu pada yang bilang kalau 5 anime itu kedikitan. Jadi tenang, tahun ini bakal gue upgrade jadi 7 anime. Pastinya bukan karena anime bagusnya dikit ya. Kayak tahun kemarin, gue bakal ngelis anime-anime yang hampir jadi Anime of the Year atau anime yang bagus banget di tahun ini. Jadi mungkin aja anime-anime kesukaan lu bakal muncul juga. Oke, gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke nomor 8. Bang, tapi lu tadi bilang cuma 7. Bacot komplain mulu. Blue Lock Season 2. Gue gak tahu harus jelasin kayak gimana lagi selain ini animasi Naruto lebih dari 20 tahun yang lalu. Tapi bener, ini adaptasi anime paling faithful, paling setia sama manganya, sampai gue gak tahu bedanya anime sama manga itu apa. Gue jujur di episode 7 gue udah mau berhenti karena terlalu cantik, tapi waktu episode 8 rilis, gue langsung yakin kalau emang studio animenya pengen kita beli manga. Lu mau tahu kenapa? Gue tunjukin. Jadi episode 7 endingnya itu Shinagi nyetak gol kan. Jadi di episode 8 mulainya pasti keadaan habis gol tadi. Kayak pemain bola biasanya, Shinagi selebrasi dengan angkat satu tangan kayak gini. Ini bukan gue ngomong ya, tapi Shinagi di sini bilang, "Aduh, gue ngerasa cringe." Oke, dia sedikit sadar dia ini cringe, tapi lu tahu apa yang terjadi habis ini? Dadah, jangan ngomongin Blue Lock dah. Kali ini kita mulai beneran ya. Yang ketujuh, Sueto Tsurugi no Wistoria atau Wistoria One and Sword. Gue tahu beberapa dari lu pada mungkin bakal kurang setuju kalau anime ini muncul di list Anime of the Year. Tapi menurut gue, ini malah anime yang wajib banget ditaruh di list ini. Dan alasan gue simple, karena animenya cantik banget cok. Gue ngerasa studio yang ngebuat anime ini bener-bener coba buat bikin anime terbagus yang mereka bisa. Atau anggap aja semua staffnya bener-bener tryhard waktu ngebuat anime ini. Dan menurut gue juga mereka berhasil gitu. Soalnya gue beneran hype banget tiap kali ada berantem. Kalau lu suka sama Danmachi, series ini gue jamin pasti cocok buat lu. Soalnya ceritanya beneran mirip banget. Ada dungeon tengah kota, ada karakter yang lu kenal dari Danmachi muncul, bahkan temanya juga sama. Terus mencoba sampai si cewek ngangkang. Tapi kalau lu bilang ini plagiat, jadi chill. Ini emang autornya sama. Kalau lu ingat momen Bell ngelawan Minotaur di season 1 Danmachi, percaya sama gua, lu bakal ngerasain itu lagi di sini. Apalagi waktu gelut terakhir lawan bos ini, terus si Will bilang fully charged. Gila, gua langsung merinding, cowok. Bener-bener berasa banget kayak lagi nonton Danmachi. Pokoknya animenya keren banget dan bakal gua rate 8,5/10 buat Wistoria. Yang keenam, Kaiju nomor 8. Gue tahu lu semua pasti nonton ini juga, tapi ini anime bener-bener brengsek banget. Tiap episode, endingnya pasti bikin lu penasaran sama next episode-nya. Dan ini datang dari gue loh, orang yang udah baca manganya. Lu bayangin, ada ending dimana dia ketahuan jadi kaiju, BM cliffhanger. Ending dimana Vice Captain Hoshina ketemu kaiju nomor 8, BM cliffhanger. Kaiju baru tiba-tiba muncul, nobody knows the way. Alamak. Tapi menurut gue sih ini mungkin hal yang bagus ya, soalnya bikin yang nonton makin gak sabar nunggu minggu depannya. Kualitas animenya juga nggak kaleng-kaleng. Animasinya bagus, lihat sendiri. Ceritanya seru, joknya lucu, dan karakter-karakternya juga menurut gue likeable banget. Series ini juga walaupun series shonen jump, MC-nya bukan anak muda kayak Asta, Tanjiro, ataupun... Karena MC di sini udah om-om tapi masih mau raih mimpi dia. Gue juga pastinya mau bahas momen paling keren di anime ini, atau lebih tepatnya pas kaiju brengsek ini kalah. Dia pengecut banget pokoknya dan berubah jadi bom yang si Kafka mau gak mau harus loncat. Ini keren banget soalnya walaupun dia tahu dia harus say bye-bye ke mimpinya, dia tetap lebih mentingin nyawa temen-temennya. Dan pokoknya scene ini mantap ski boy. Gue bakal skor anime ini 8,8 karena kaiju nomor 8. Yang kelima, Nigejozu no Wakagimi atau The Elusive Samurai. Siapa yang sangka? Gua yang tiap kali nonton hal berbau sejarah langsung... Apakah Anda tahu batang torpedo gajah digampar sama anime ini kayak Mr. Healer nomor 1 dan langsung ganti opini. Anime ini nyeritain Tokiyuki, anak Shogun Kamakura yang suatu hari desanya dihianatin sama samurainya sendiri. Yang hasilnya satu desa terbantai dan hancur karena itu. Tokiyuki untungnya berhasil kabur dari desa dan sekarang rencana mau balas dendam ke samurai tadi dengan bantuan orang ini dan teman-teman barunya. Gimana? Kedengeran kayak anime serius kan? Tenang aja, lu salah kok. Karena anime ini bener-bener fokus di komedi. Lagi berantem bisa bercanda, lagi perang ada komedinya, yang bahkan pala copot dijadiin bola. Secara animasi menurut gue anime ini juga punya animasi berantem paling bagus di season summer tahun ini, yang bahkan lebih bagus dari Wistoria. Lagu openingnya enak dan ending songnya juga enak banget. Yang Kamakura Dance selalu gue dengerin gak pernah gue skip.
Anime ini menurut gue nyaris perfect, tapi sayang anime-anime habis ini lebih bagus lagi. Gue bakal kasih rate 9/10 buat Nigejozu no Wakagimi. Yang keempat, Orb on the Movement of the Earth atau Chikyu no Undo Nitsuite. Gue tahu Madhouse artinya rumah gila, tapi gila, belum setahun habis Frieren mereka rilis gatir anime lagi. Gue udah jelasin anime ini 3 kali, dan gue bakal tetep jelasin lagi. Anime ini pokoknya nyeritain abad ke-15 di Polandia, di mana dunia masih percaya banget sama apa kata gereja. Dan kalau lu gak percaya kata mereka, lu bakal dicap heretik dan harus digantung. Gereja bilang kalau dunia itu ngikutin teori geosentrism yang bilang bumi adalah pusat dari semesta, atau intinya semesta itu muterin bumi. Masuk akal buat mereka, soalnya Tuhan pasti mau manusia jadi pusat dari segalanya. MC kita, Raval, adalah anak yang pinter banget, tapi karena dibesarin sama seorang pastor, dia pastinya juga percaya sama apa kata gereja. Sampai suatu hari dia ketemu sama seorang heretik yang bilang kalau bukan semesta yang muterin bumi, tapi bumilah yang muter, atau disebut teori heliocentrism. Si Raval kena mind blown karena teori ini masuk akal, dan dia mulai coba diam-diam lanjutin research teori ini. Tapi sayang, dia pada akhirnya ketahuan, dan pokoknya episode 3, no spoiler, peak parah. Episode ini gila banget pokoknya dan bikin gue bener-bener tertarik sama seriesnya. Gue bakal skor Ci 9,5/10. Sebelum kita lanjut ke juara 3, gue mau kasih honorable mention buat anime paling underdog tahun ini berjudul Deki Sokonai. Lu mungkin belum pernah denger judul anime ini, tapi gue bakal nunjukin lu satu scene yang mungkin bakal bikin lu tertarik buat nontonnya. Yang ketiga, Makeine atau Make Heroine ga o Sugiru. Gue tahu banyak dari lu pada yang gak demen sama romance, tapi percaya sama gue gak pernah bohong sepanjang gue hidup. Ini romance yang beda dari biasanya. Lu pasti punya kan temen yang biasanya dengerin lu ngeluh soal kehidupan. Kayak temen yang dengerin lu ngomong, "Lu tahu gak sih, emak gue suka bilang kalau gue cumanlah kekecewaan." Nah, MC kita di sini orangnya persis kayak temen lu tadi. Namanya Nukumizu. Ini bukan cerita tentang Nukumizu yang ngejar romance di hidup dia, tapi nyeritain dia coba ngebantu cewek-cewek yang habis patah hati dan lagi nge-heal dari cinta mereka yang bertepuk sebelah tangan. Kayak Shanks. Tapi yang bikin gue paling salut pastinya karakter yang berasa realistis banget. Mereka ditulis sedetail mungkin dari novelnya, yang pas di anime, studionya bener-bener adaptasi semuanya perfect banget. Kalau lu kurang paham, biar gue jelasin. Di dunia nyata, manusia biasanya nunjukin perasaan mereka lewat 3 tempat. Yang pertama nada suaranya, yang kedua raut muka, dan ketiga body language. Percaya nggak percaya, anime ini bisa nunjukin perasaan kompleks lewat body language. Bener-bener kayak lagi nonton film live action. Gue salut banget sama autornya, terutama Ewan Studio yang berhasil animasiin. Dan ngomong-ngomong animasi, dari sisi production, ini anime tiap episode beneran kayak lagi nonton movie. Gue gak tahu ini abis budget triliunan, atau staff Ewan semuanya diambil dari dungeon di Cina, atau mungkin staffnya dikasih bubuk kimia dari Walter White. Tapi seriusan, kualitas animenya bener-bener gila banget. Gue bakal kasih skor Makeine 9,7/10. Juara 2 pastinya adalah Dandadan. Kalau lu suka hal-hal mistis kayak setan, science fiction kayak alien, komedi, romance, fantasi, belum nyampe. Dan terutama genre shonen, ini anime yang nyentang itu semua. Kalau dipikir-pikir mirip Gintama ya. Tiap episode anime ini selalu bikin gua ketawa, kecuali episode 7, dan juga selalu seru banget. Jujur, tanpa episode 7 aja, gue pasti tetap bakal kasih Dandadan juara 2. Karena dari awal sampai episode yang ada sekarang, semuanya high quality banget. Studio Science Saru, gue bener-bener salut banget. Gue mau ngomongin dikit juga soal episode 7-nya, karena seriusan, gila ini episode of the year gak sih? Gue pembaca manga Dandadan, dan gue juga ingat kalau bagian ini emang sedih. Tapi animenya bikin mata gue lari maraton sampai gue turun berat badan. Tapi bajikannya, lagi sedih-sedihnya nih, layar gue nunjukin Turbo Granny main sama kucing. Why? Anyway, anime ini juga punya banyak banget referensi, yang kalau lu mau, lu bisa cek di beberapa shorts Dandadan gue. Gue juga nemu lagi beberapa referensi yang belum sempat gue bahas, jadi bakal gue tunjukin dikit. Pertama, Turbo Granny matanya kelihatan disipitin, karena ini referensi buat orang tua yang kalau lihat handphone emang nyipitin mata kayak gini. Kedua, anak akrobatik Sarasara dibeliin emaknya slipper kegedean, yang kalau lu orang Indo, lu mungkin ngerti ini tanpa dijelasin. Dan terakhir, di lagu yang dimainin waktu gue lagi nangis, ada scene Turbo Granny pakein blower ke mukanya. Ini karena dia kangen mukanya ketiup angin waktu masih bisa lari cepet. Pokoknya gue suka banget sama Dandadan, dan sejauh ini secara pribadi ya, Dandadan adalah series shonen jump kesukaan gue sekarang ini. Gue suka Okarun orangnya agak-agak awkward, gue suka jok bijinya diulang-ulang, gue suka Turbo Granny, gue suka flashback tiap arc terutama payung, dan pokoknya gue suka semuanya. Gue bakal skor anime Dandadan 10/10.
Yap, tapi dia masih juara 2. Karena juara satunya mungkin lu belum bisa tebak, atau mungkin lu lupa sama series ini. Karena anime of the year 2024 menurut gue adalah Dungeon Meshi. Gue gak pernah baca manga Dungeon Meshi sama sekali, dan jujur aja, waktu mereka masih lagi fase marketing, gue nonton trailernya dan sempat mikir, elah, anime masak di dungeon mana bisa seru sih, cuman liatin orang masak. Goblok banget tuh yang mikir kayak gitu. Gue gak nyangka, ini anime pertama di tahun ini, bahkan satu-satunya di tahun ini, yang bikin gue berasa banget pengen karakter-karakternya bisa berhasil. Selamatin si Valin kek, kabur dari ayam setengah cicak kek, pokoknya gue pengen ngeliat mereka bertualang gitu. Kayak seakan-akan gue part of the party gitu ya. Mirip banget kayak yang gue rasain waktu lagi nonton Frieren. Mungkin lu bisa sebut world buildingnya bagus kali ya. Soalnya mereka bener-bener bikin gua tertarik sama ekosistem dan cara kerja dungeonnya. Kayak ini ide siapa dah bikin koin ternyata monster anjir. Tapi seriusan Dungeon Meshi ini komedinya lucu, voice actingnya bagus, OST-nya enak, jok-jok di luar nalar kayak fanservice sensi, animasinya bagus, apalagi suka campur-campur banyak style, lagu opening enak, lagu ending enak, anime ini pokoknya dari segala macam segi gak ada yang kagak perfect. Kayak ayam goreng yang dimasak 170 derajat Celcius selama 12-15 menit. 11/10 buat Dungeon Meshi. Dan itulah anime of the year tahun ini. Tapi kalau menurut lu gimana? Apakah lu setuju sama list ini atau lu nggak setuju sama listnya? Komen di bawah opini lu. Klik like kalau lu suka videonya dan klik dislike kalau lu mau gua doxing. Special thanks buat YouTube member kita Billy Stewart, Cel Alnare, Kitoki, Edward,666 tahun, anak setan ini, Kevin Ganesia, Cambaket, Sartika Dewi, Kaseto, Anjay ada Kaseto, dan Zetkiel Hope. Thanks juga buat semua wibu yang udah nonton video ini dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Sebelum gue cabut, lu pada jangan lupa juga buat subscribe. Gue Venime, and I'll see you guys next time. Jane.